Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Syafaat tidak berguna bagi manusia kecuali Allah izinkan. Allah berfirman, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat 23. Syafaat pemberi syafaat di sisi Allah tidak berguna kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Ketika mendengar firman Allah, penduduk langit gemetar ketakutan, hingga mereka seperti pingsan, pada saat mereka sadar. Sebagian bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Malaikat menjawab, Dia berfirman yang hak, dan Dia maha tinggi dengan zat, kekuasaan, dan kedudukannya, juga maha besar atas segala sesuatu. Laknat Nabi, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari Muslim, dari Anas, katanya, pada waktu peperangan Uhud, Nabi terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ali Imran ayat 128. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya, sewaktu perang Uhud berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh. Ya Allah laknatilah si fulan dan si fulan, yaitu seusai beliau mengucapkan, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Sesudah itu, Allah pun menurunkan firman-Nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ali Imran ayat 128. Firman Allah seperti gemerincing rantai di atas lantai. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dan Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Ketika itulah, setan-setan penyadap berita, wahyu itu mendengarnya. Keadaan setan penyadap berita, dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, keadaan penyadap berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya, maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya lah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan.